Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Profesor Hamidah, Profesor Ulupui, Profesor Agung Darman Bugdadi, Profesor Umi, dan Profesor Gatot, serta Profesor Ruswiyati Surya Saputra. Mohon izin, di sini saya membuat video pengolahan data karena mengingat di disertasi saya ini ada beberapa variabel baru yang memang merupakan kebaruan dari disertasi ini, sehingga saya perlu mempresentasikan ke Bapak dan Ibu agar supaya eh, mungkin jelas ya nantinya bagaimana pengambilan atau eh, pembentukan variabel tersebut. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Baik Bapak Ibu, di sini uh, variabel-variabel pada penelitian saya meliputi untuk variabel dependennya adalah leverage ya. Leverage di sini kami menggunakan DAR, uh, DAR untuk long term, short term dan total debt. Untuk di sini DAR long termnya dirumuskan sebagai long term debt dibagi total aset. Untuk DAR short term dirumuskan short term debt dibagi total aset, dan DAR total debt itu adalah short term debt ditambah long term debt dibagi total aset. Sedangkan untuk level industri di sini industri munificence itu sintesanya atau pengertiannya adalah suatu lingkungan di mana perusahaan yang di dalamnya itu memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh sumber daya finansial, baik melalui pasar modal, pinjaman bank, atau sumber daya internal. Di sini dirumuskan bahwa munificence adalah regresi time series terhadap penjualan suatu industri selama 5 tahun sebelumnya. TJ tahun ke T dengan sektor ke J, dan rata-rata penjualan TJ tahun ke T dengan sektor ke J. Kemudian industri dinamis adalah industri atau sektor yang mengalami perubahan dan pertumbuhan yang pesat. Pada industri dinamis ini, perusahaan seringkali melakukan investasi besar dalam riset dan pengembangan inovasi teknologi dan ekspansi bisnis untuk mempertahankan posisi mereka di pasar yang sangat kompetitif. Formulasi industri dinamis adalah standar error coefficient slope regresi yang didapatkan dari regresi munificence tadi dibagi dengan rata-rata penjualan. Sedangkan konsentrasi industri dengan sintesa definisi adalah derajat dominasi produksi pada suatu industri dalam perekonomian secara keseluruhan oleh beberapa perusahaan besar. Di sini indeks HHI ini adalah sebagai proksi dari konsentrasi. Ini akan mengukur konsentrasi industri dengan cara menghitung jumlah kuadrat share dari setiap perusahaan dalam industri. Sedangkan untuk determinan level perusahaan itu meliputi profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, diformulasikan sebagai EBIT TIJ. Jadi waktu ke T, perusahaan ke I, dan sektor ke J dibagi dengan total aset TIJ. Kemudian ukuran atau size itu didefinisikan sebagai dimensi atau skala suatu perusahaan, diformulasikan sebagai logaritma natural dari penjualan bersihnya. Kemudian peluang pertumbuhan atau growth adalah segala sesuatu yang dapat membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang, termasuk inovasi, perluasan pasar baru, efisiensi operasional, dan strategi bisnis. Diformulasikan sebagai growth itu sama dengan total aset T plus 1 IJ, TIJ, eh, IJ, itu berarti adalah total aset pada tahun setelahnya. Jadi karena T plus 1 dibagi dengan total aset TIJ dikurangi 1 dikalikan 100. Kemudian likuiditas disintesakan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya dengan lancar dan tepat waktu tanpa mengalami kesulitan keuangan atau memerlukan sumber daya tambahan. Diformulasikan sebagai current asset TIJ dibagi dengan current liability TIJ.
Kemudian jarak kebangkrutan atau distance from bankruptcy adalah indikator untuk mengukur sejauh mana perusahaan atau entitas memiliki cadangan keuangan dan kemampuan untuk menghindari kebangkrutan dalam situasi keuangan yang buruk. Di sini menggunakan Alman Z-score, di mana Z-score TIJ itu dirumuskan sebagai 1,2 A TIJ ditambah 1,4 B TIJ ditambah 3,3 C TIJ ditambah 0,6 D TIJ dan ditambah 1,0 E TIJ, di mana A TIJ itu adalah rasio modal kerja TIJ dibagi dengan total aset TIJ, B TIJ itu adalah rasio lancar TIJ dibagi total aset TIJ, C TIJ itu adalah rasio laba usaha TIJ dibagi total aset TIJ, D nilai pasar ekuitas TIJ dibagi total liabilitas TIJ, dan E itu adalah rasio penjualan TIJ dibagi dengan total aset. Nah, nanti model empirisnya akan ada tiga model. Model yang pertama adalah model kosong, yaitu model atau model nol, yaitu model yang hanya melibatkan intercept saja tanpa variabel-variabel independen level 1 dan level 2. Kemudian model satu yaitu model yang melibatkan model-model level satunya saja, yaitu model pada perusahaan. Kemudian model level 2 berarti sudah gabungan model perusahaan dan model industri. Nah, nanti ada juga model ketiga, yaitu model yang merupakan interaksi dari Munificence. Nah, ini adalah suatu kebaruan. Di sini Munificence akan mengalihkan seluruh variabel-variabel independen dari level perusahaan. Nah, kemudian kita akan masuk mengenai pengolahan data. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini adalah data yang sudah berhasil saya kumpulkan. Data ini berasal dari perusahaan mainboard atau papan utama. Kenapa saya menggunakan mainboard? Karena perusahaan-perusahaan ini melaporkan, sebagian besar melaporkan laporan keuangannya dari periode tahun 2010 dan 2000 sampai 2022, di mana ini adalah suatu periode yang saya pilih sebagai periode periode di disertasi ini. Kenapa jangka panjang? Karena efeknya adalah akan kita akan mengukur bagaimana efek long term debt-nya, short term dan tentu saja ada long term debt di sini. Jadi harus jangka panjang. Terus kemudian juga karena di sini kita akan juga memberikan kebijakan polisi atau polisi ya. Jadi kaitannya dengan kajian ya, kajian struktur modal untuk kita nanti akan berikan kepada pemerintah ataupun kepada investor ataupun kepada manajemen perusahaan, sehingga dibutuhkan data time series yang cukup panjang seperti itu. Kemudian kenapa saya menggunakan time series dari tahun 2010 sampai 2022, di mana di situ kita tahu bahwasanya ada fase-fase krisis ekonomi, salah satunya adalah COVID-19. Nah, inilah kenapa saya mengambil perusahaan-perusahaan papan utama atau mainboard, karena perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang pada umumnya adalah tidak terlalu terdampak dengan krisis tersebut, seperti itu. Nah, dari 113 perusahaan dalam kurun waktu 13 tahun, nanti akan didapatkan 1.599 observasi, Bapak Ibu. Nah, dari sini nanti saya sudah mengambil data dari Financial Modeling Prep, di mana saya mengambil data DAR dari di sini saya simbolkan LTTA ya. Ini adalah DAR dari long term debt, ini adalah DAR dari short term debt, ini adalah DAR dari total debt bagaimana yang dirumuskan tadi. Nah, ini profitabilitas, ini size-nya, ini growth-nya, ini likuiditas, ini distance from bankruptcy-nya, dan ini munificence, ini adalah dynamisms, dan ini adalah concentration di mana kita menggunakan indeks HHI. Mohon izin, saya akan tunjukkan bagaimana cara mencarinya.
Ah, Mohon izin, Prof. Ini sudah eh, saya akan tunjukkan bagaimana cara mencarinya. Yang pertama dari variabel long term debt, dar long term debt itu dirumuskan sebagai long term debt dibagi total aset. Ini saya ambil seperti biasa, saya bagi saja di sini. Jadi pembagian long term dibagi total aset. Kemudian selanjutnya short term debt juga, dar short term diambil dari short term debt dibagi dengan total aset. Ini sudah saya lakukan. Kemudian TD itu adalah total debt, di mana itu adalah hasil dari penjumlahan. Total debt ini adalah hasil penjumlahan dari long term ditambah short term, kemudian dibagi dengan total aset. Seperti ini, Prof. Kemudian selanjutnya profitabilitas. Profitabilitas ini dirumuskan sebagai EBIT dibagi total aset. Ini adalah EBIT-nya. EBIT dari penelitian ini dari sejumlah perusahaan dalam kurun waktu 13 tahun. Nah, ini profitabilitasnya ya. Terus kemudian size itu adalah ln atau logaritma natural dari total aset. Ini sudah dilakukan, Prof. Kemudian ini growth. Nah, ini growth. Growth itu adalah dirumuskan sebagai total aset tahun ke T plus 1 dibagi dengan total aset tahun T min 1 dikurangi 1 seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini jadi total aset pada tahunnya dia dikurangi dengan total aset pada waktu T-1-nya dibagi dengan T-1-nya. Sama saja dengan sebenarnya dengan rumus yang tadi gitu. Itu adalah rekayasa matematika, Prof. Jadi ini gitu. Jadi pada saat waktu katakanlah tahun 2022 berarti nanti ini pada saat waktunya dia masing-masing gitu Prof ya. Terus kemudian dikurangi dengan kalau tahun 2022 berarti nanti tahun 2021-nya T-1-nya Prof gitu. Jadi ini naik ke sini. Nah, nanti dikurangi kemudian dikurangi total aset dikurangi waktu total aset waktu sebelumnya dibagi dengan total aset waktu sebelumnya seperti itu. Akan sama saja sebenarnya Prof. Itu cuma rekayasa matematika saja gitu. Terus kemudian likuiditas itu adalah current asset dibagi current asset liabilities, seperti itu, Prof. Kemudian distance from bankruptcy. Nah, ini cukup cukup panjang penjelasannya distance from bankruptcy. Z-score ini saya buka ya, Prof ya. Saya unhide. Nah, Z-score ini itu kan didapatkan dari rumus penjumlahan A tambah B tambah C tambah D tambah E, Prof. Gitu. Nah, ini terus kemudian dikalikan dengan koefisien-koefisiennya masing-masing. Nah, untuk mendapatkan A itu adalah didapatkan dari ini tadi, Prof. Jadi aset lancar dikurangi sama kewajiban lancar, kemudian dibagi dengan total aset. Nah, ini sudah saya lakukan didapatkan A. Kemudian B ini didapatkan dari laba operasi dibagi dengan total aset, Prof. Begitu saya dapatkan B-nya. Kemudian C didapatkan dari ekuitas pemegang saham, gitu, Prof. Dibagi dengan total liabilities. Seperti itu, Prof. Terus kemudian yang D-nya didapatkan dari laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian yang E-nya didapatkan dari penjualan dibagi dengan total aset, Prof. Nah, baru dari sini Z-score-nya didapatkan dengan mengalihkan nilai A, B, dan C dengan masing-masing koefisiennya. Nah, didapatkan Z-score seperti ini. Nah, untuk Z-score memang ada kriteria atau pembagian kriteria-kriteria atau ya dari Z-score tersebut gitu. Namun di sini tidak saya gunakan. Kalau saya gunakan berarti kan harusnya dummy ya Prof ya bagaimana kondisinya. Apakah dia dekat dengan bankrupt ataupun sedang ataupun jauh seperti itu tidak. Namun berdasarkan referensi dari literatur yang saya baca, ini hanya digunakan nilai Z-score-nya saja. Jadi angkanya saja. Jadi data eh, data data kontinunya saja yang diambil seperti itu, Prof. Jadi bukan kriterianya seperti itu, gitu.
Nah, terus kemudian sudah selesai untuk faktor-faktor di level perusahaan, kita masuk ke munificence. Nah, tadi didefinisikan munificence adalah regresi dari 5 tahun, eh, jadi koefisien regresi dari 5 tahun penjualan dibagi dengan rata-rata penjualan, Prof. Jadi di sini kita mengambil 5 tahun saja, 5 tahun terakhir. Karena penelitian ini tahun terakhirnya ada 2022, berarti 5 tahun terakhirnya adalah dari tahun 2018 sampai 2022. Dari masing-masing perusahaan, saya petik dari 5 tahunnya saja. Kemudian saya ini masing-masing sektor ya, Prof ya. Jadi ini perusahaannya. Kemudian saya ambil nilai penjualannya, Prof. Kemudian ini adalah saya damikan waktunya. Jadi 2022 itu tahun kelima, 2021 tahun keempat, 2020 tahun ketiga, 2019 tahun kedua, dan 2018 tahun ke satu. Dan seterusnya saya lakukan dummy seperti itu. Kemudian saya lakukan time series. Jadi saya lakukan uh, time series ya, Prof. Jadi saya regresikan seperti itu, Prof. Contohnya seperti ini, Prof. Ini saya copy, terus saya hitung dengan stata, Prof. Nah, ini sampai sini, saya copy, terus kemudian saya lakukan dengan stata, Prof. Saya stop share dulu, saya masuk ke stata, ini statanya, Prof. Saya saya lakukan, oke, ini statanya habis saya pakai, jadi saya silang dulu, saya masuk lagi. Saya masuk lagi ke Stata, Prof. Oke. Nah, ini saya masuk ke Stata. Nah, ini Prof. Jadi saya lakukan regresi ya, Prof ya. Regresi dari eh, sektor pertama seperti ini, Prof. Saya udah masuk ke data editornya. Saya stop share dulu. Terus kayak klik kanan, pas spesial, kemudian saya lakukan, oke, oh, saya ulangi lagi ya, Prof. Saya ulangi lagi, saya copy lagi dari sini tadi. Saya copy, ya, saya copy, terus kemudian, ya, saya masukin dulu ya. Nah, ini saya klik kanan, spesial, kemudian oke. Saya oke kan aja, Prof. Nah, ini adalah penjualan. Ini VAR-nya saya kasih nama, Prof. VAR-nya saya kasih nama, ini katakanlah penjualan. Hmm. Ini saya kasih nama penjualan. Oke, terus kemudian ini saya kasih nama eh, waktu ya, atau T. Ya, itu, Prof. Terus kemudian saya lakukan, saya stop share dulu, takutnya nggak kelihatan. Kemudian saya lakukan, eh, sebenarnya langsung pakai menggunakan ini aja juga bisa, Prof. Regression linear. Jadi di sini penjualan dan di sini adalah time-nya. Nah gitu, saya submit. Nah ini, Prof. Nah, hasilnya ini, ya saya ambil ini, T-nya ini saya ambil, saya copy. Terus kemudian saya larikan ke Excel. Excelnya nih. Nah, tadi dapatnya segini kan, Prof ya? Saya copy di sini ya. Saya paste. Nah, nih 1,21 pangkat 10 pangkat 12. Nah, ini. Ini adalah koefisiennya. Begitu, Prof. Nah, terus kemudian di sini saya melakukan average rata-rata seluruhnya. Itu dari G2 sampai terakhirnya ini, Prof. Nih, sampai sini. Nah, ini saya lakukan dari G2 sampai G66. Nah, ini G66, Prof. Dapatnya ini average-nya. Nah, selanjutnya saya bagi, Prof. Saya bagi koefisiennya ini dengan ini. Nah, ini adalah munificence-nya. Munificence untuk satu sektor, Prof. 6,45 kali 10 pangkat min 02. Ini saya masukin ke pool. Nah, ini. Nah, ini, Prof.
Nih. Nah, jadi karena Munificence ini bekerja pada sektor, Prof. Ini saya ya, ini sudah di Excel ya. Ini bekerja pada sektor, maka satu sektor yang sama, sektor satu akan nilainya sama, Prof. Karena dia bekerja dalam satu sektor. Begitu, Prof. Terus eh, saya akan coba mungkin ini dilakukan dan seterusnya, Prof ya. Ini dilakukan dan seterusnya sampai sektor terakhir yaitu sektor 10. Oh ya, sektor itu Prof ada 10. Sektor itu sebenarnya ada 12 Prof di Bursa Efek Indonesia. Namun dari penelitian-penelitian yang sudah ada biasanya mengekskludkan sektor finansial dan listed investment gitu sehingga menjadi 10 sektor Prof. Seperti itu. Nah, setelah itu saya masuk ke dinamism, Prof. Jadi idem ya, Prof, ya, untuk seluruh sektor yang lain. Jadi sektor kedua, 3 sampai 10, secara seperti tadi. Nah, sekarang sektor ya, dinamism. Dinamism tadi di dirumuskan sebagai standar uh, standar error dari munificence regression tadi dibagi dengan rata-rata penjualan. Itu sama, Prof, seperti tadi cara mencari munificence. Jadi kita sekarang kembali lagi ke statanya tadi, Prof. Nah, ini, Prof. Yang saya ambil, ini justru yang ininya, Prof. Tuh, saya copy. Sorry. Saya copy biasa. Terus saya masuk lagi tadi ke data September, Prof. Ini sebentar ini. Nah, ini, Prof. Oh, wait. Nah, ini. Nah, di sini, Prof. Ini saya copy tadi ya, Prof ya. Saya akan tunjukkan. Nah, sama, Prof nih. Ini hasilnya, Prof tadi nih. Sama ya, Prof. Nah, ini. Terus kemudian ini average-nya yang tadi, Prof. Terus kemudian saya lakukan pembagian ya. Jadi dari standar deviasinya dibagi dengan rata-rata dari penjualannya. Saya dapatkan sebesar harga ini. Nah, ini. Enggak. Ini kenapa nih? Ah, ini nggak mau pindah ya. Nah, ini 1,42 kali 10 pangkat 0 min 1. Jadi 1,42 kali 10 pangkat min 1 atau 0,142. Ini saya copy ke pool, Prof. Ini poolnya. Nah, ini dia dinamismenya. Nah, ini, Prof. Ini juga sama, Prof, karena hakikatnya dia adalah lever industri. Jadi seluruh dari sektor satu akan memiliki dinamisme yang sama. Karena kan dia bekerja pada sektor, begitu. Nah, yang terakhir, yang complicated itu sebenarnya yang concentration. Concentration itu dia menggunakan rumus yang agak sedikit berbeda. Izin saya kembalikan lagi ke PPT-nya, Prof. PPT-nya begini, Prof. Nah, nah ini. Jadi indeks HHI adalah mengukur konsentrasi industri dengan cara menghitung jumlah kuadrat market share dari setiap perusahaan dalam industri. Nah, jadi kita menghitung jumlah kuadrat market share. Baik, variabel terakhir yaitu concentration. Di sini saya simbolkan dengan con. Nah, dia menggunakan sebenarnya ada dua indikator. Nah, tapi kita menggunakan HHI. Nah, HHI itu adalah kuadrat dari market share. Market share ini dicari dengan cara di sini kita menjumlahkan penjualan masing-masing perusahaan. Ya, ini ada di sini kan penjualan dari tetap ya kita menggunakan 5 tahun terakhir. Jadi ketika kita bicara mengenai level industri, semuanya menggunakan 5 tahun terakhir. Mulai dari munificence, dynamiscence, dan terakhir ini adalah concentration. Dia menggunakan 5 tahun terakhir. Eh, dari penjualan ini kita mengsamkan atau menjumlahkan, gitu ya Bu ya. Kita jumlahkan, kemudian
Kita jumlahkan masing-masing dari perusahaan ini. Jadi dari perusahaan satu, dari sini sampai sini, kita jumlahkan dapatnya ini. Kemudian perusahaan kedua, eh, perusahaan yang kedua, jadi KBLI ya. Dari sini ke sini, dapatnya ini. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini nanti eh, dicari market share-nya. Market share itu seperti proporsional, Prof, gitu. Proporsional dari jumlah dari masing-masing penjualan pada masing-masing perusahaan dibagi dengan totalnya. Jadi kita totalkan nanti kan total dari seluruhnya ini. Jadi nanti masing-masing proporsi dari masing-masing penjualan pada perusahaan pada 5 tahun, penjualan 5 tahun pada satu perusahaan dibagi dengan penjualan keseluruhan dalam satu sektor yang sama dikali 100%, 100 seperti itu. Nah, dapatnya seperti ini, Prof. Ini juga perusahaan kedua dapatnya seperti ini, perusahaan tiga dan seterusnya dalam satu sektor. Nah, kemudian kita sumkan, kita jumlahkan dari perusahaan pertama sampai perusahaan terakhir dalam satu sektor yang sama, seperti itu, Prof. Nah, terus kemudian HHI itu didapatkan dari apa namanya ini jadi dari sini nanti masing-masing dari market share-nya kita kuadratkan seperti itu, Prof. Kita kuadratkan semua, Prof, sampai perusahaan terakhir, kemudian dijumlahkan gitu. Nah, ini adalah HHI atau concentration dari sektor satu begitu. Nanti seperti biasa kita kopikan gitu, kita kopikan masukkan ke pool data, Prof. Pool data nih. Pool datanya ini, Prof. Ini 2.623,2 untuk satu sektor seperti itu. Dan selanjutnya kita lakukan untuk sektor kedua. Begitu, Prof. Jadi masih sektor satu ya, Prof. Nah, sektor satu. Sektor 2 dapatnya 2874 seperti itu. Nah, sama seperti tadi yang sudah apa namanya dinamisme ya. Dinamisme itu juga ada karakteristik-karakteristik. Nah, sorry, Altman Z score. Jadi pada distance from bankruptcy itu kan ada karakteristiknya. Nah, di HSI juga sama, namun yang kita pakai bukan karakteristiknya, langsung angkanya begitu. Setelah didapatkan masing-masing data pada variabel-variabel penelitian ini, selanjutnya kita lakukan pengolahan data dengan menggunakan stata. Oh iya, karena di sini model pun juga akan melibatkan interaksi antara munificence dengan level variabel-variabel pada level perusahaan, maka saya perlu mengalihkan, saya perlu melakukan interaksi yaitu perkalian munificence dengan faktor-faktor tersebut. Dapatkan hasil sebagai berikut begitu. Nah, setelah ini saya kopas, saya masukkan ke stata. Mohon izin saya ke stata. Nah, ini. Nah, ini datanya sudah saya kopas, saya masukkan ke ini datanya. Nah, ini datanya, Prof. Saya share stop dulu. Nah, ini datanya, Prof. Ini datanya. Ini nomor ini artinya eh, perusahaan pertama, perusahaan kedua, ketiga. Sektor itu berarti sektor 1 sampai 10 gitu. Nah, ini emitennya. Emitennya sudah saya kodekan dengan nomor. Jadi sudah hitam ya, Prof. Kalau masih merah kan nggak bisa diolah gitu. Sehingga emiten itu berubah jadi nomor. Begitu. Ini dar long term, dar long termnya, ini dar short termnya, ini dar short termnya, ini dar dari total debt-nya, ini profitabilitas, ini size, ini growth, likuiditas, distance from bankruptcy, munificence, dynamism, HHI. Dan ini adalah interaksi dari munificence profitabilitas, munificent size, munificent growth, munificent liquidity, munificent distance from bankruptcy. Ini adalah nanti kan kita akan melakukan uji robustness test dengan menggunakan regresi data panel dan GMM, maka saya perlu per sektor gitu. Jadi saya perlu per sektor. Jadi ini sektor pertama, sektor kemudian saya cari sektor pertama, kemudian sektor kedua, ketiga, keempat, kelima sampai sektor 10 seperti itu, Prof. Ini sudah saya lakukan. Luar biasa pengolahan datanya, Prof. Nah, sekarang kita mulai, Prof, untuk mengolah datanya.
Saya akan masuk ke bagian komen. Nah, pertama kali yang kita lakukan ini adalah kita masuk ke longitudinal data panel, kemudian kita setup, kita declare, kita rubah dulu ke dalam data longitudinal atau kita declare ke dalam data panel. Nah, di sini panel ID-nya kan begitu emiten ya. Emiten sudah saya rubah jadi nomor. Kemudian time variable-nya tahun, kemudian saya klik yearly, kemudian saya oke-kan. Gini, Prof, hasilnya. Nah, setelah itu saya masuk ke statistik, kemudian kita mulai ke multi level mix effect model. Oh iya, sebelumnya saya menyampaikan bahwasanya ini sudah dipastikan variabel dependennya atau long term ya, dar long term, dar short term, dar total depth itu adalah tidak berdistribusi normal. Saya lakukan dulu em, box plot ya, box plot box plot untuk tiga variabel tersebut, long term, short term, sama total depth. Saya submit. Nah ini. Nah, ini sudah kelihatan sekali, Prof. Ini sudah kelihatan sekali tiga grafik ini sudah tidak normal. Ini juga sudah saya jelaskan di disertasi saya di bab 4. Sehingga tidak mungkin kita menggunakan HLM normal atau HLM yang metode estimasinya dengan menggunakan metode estimasi standar seperti itu. Nah, sehingga kita akan beralih ke dalam GLM multi level, Prof. Nah, GLM multi level itu dia menggunakan yang namanya iterasi seperti itu. Jadi metodenya sudah merupakan metode iterasi. Nah, sekarang saya akan mulai, Prof, untuk menggunakan multi level GLM dan semua itu sudah saya jelaskan di disertasi. Nah, kita mulai ke multi level, kemudian kita ke GLM. Nah, kemudian dari sini saya akan mulai ke model level 0. Kita masukkan dependennya yang dark long term. Kemudian saya create, karena ini bedanya regresi biasa ya Prof dengan HLM, di mana ada level-level di sini. Untuk level pertama itu adalah level perusahaan. Jadi kan sudah disimbolkan dengan nomor. Nah, ini semua saya biarin aja, kemudian saya oke kan. Kemudian kita create lagi level 2, berarti kan sektor ya Prof. Kemudian kita oke kan. Selesai. Selanjutnya di sini untuk menggunakan karena kita menggunakan GLM, maka metode integrationnya kita ganti jangan default, yaitu kita menggantikan dengan mean and variance adaptive Gauss Hermite quadrature gitu. Kita oke kan. Kemudian kita submit, Prof. Oke. Nah, ini dia akan merupakan iterasi seperti ini gitu. Nah, kalau kalau kebanyakan not concave itu nggak bagus. Nah, ini ada not concave sama back on. Jadi tadinya nggak konvergen, kemudian di back up lagi gitu. Nah, ini Prof. Nah, dia dua kali fitting ya. Itu. Nah, ini Prof. Nah, nih, ini hasilnya Prof. Jadi di sini ini adalah apa namanya model nolnya Prof. Ini kita bisa copy, enak sekali Prof menggunakan stata. Kita klik kanan, kemudian kita copy as a picture, boleh. Kemudian kita masukkan ke, misalnya saya buat blank baru ya Prof ya. Nah, seperti ini. Jadi enak sekali Prof tampilannya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa saya koefisiennya adalah 0,149. Di sini dia signifikan. Nah, kalau udah signifikan, udah tanda baik Prof gitu. Kalau statanya udah signifikan. Kan kita mulai lagi Prof. Kita mulai lagi, kita masuk lagi ke stata Prof. Kita masuk lagi ke stata. Nah, kemudian dari sini kita kita akan masuk ke level 1, Prof. Kita akan masuk ke multi level CLM gitu, Prof. Kemudian kita masukkan profitabilitas, size, growth, likuiditas, kemudian di FB, kemudian kita oke. Nah, ini dia. Dia jalan lagi, fitting, not concave, back up gitu ya, dia balik lagi gitu.
yang menggunakan iterasi. Ini JLM ini menggunakan iterasi, Prof. Terus gitu, jadi dia back, jadi ini masih bisa terselamatkan karena lebih banyak yang ya jadi walaupun ada not concave, tapi dia ada backupnya terus gitu. Kalau not concave semua pasti nggak akan jalan. Nah ini dia, Prof. Ini adalah model level satunya, gitu, Prof. Nah seperti itu. Kemudian kita masuk ke model level 2. Sebenarnya sih, Prof, setelah ini tuh kita ada yang namanya kita ada yang namanya ICC ya. ICC itu namanya interclass correlation. Interclass correlation itu tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah HLM adalah model yang tepat digunakan sebagai pemodelan ini gitu. Dilihat dari nilai ICC-nya di atas 10%. Kalau dia di bawah 10%, artinya ya nggak usah menggunakan HLM, Prof. Jadi cukup menggunakan regresi OLS biasa begitu. Gitu. Jadi nggak usah pakai level-level. Nah, begitu. Jadi kita bisa bisa mencari ICC. Cara mencari ICC-nya adalah yang pertama di perintah komennya kita pakai stat IC dulu untuk mengetahui nilai dari AIC dengan BIC. Kemudian baru kita lakukan stat ICC. Nah, di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk level 0 itu ICC-nya, nah ini kita lihat yang sektor nanonya 0,58 tuh. 0,5866 seperti itu. Jadi ini di level 1 sudah sebesar 0,58. Nah, sekarang kita masuk coba ke level 1. Sorry, ini udah level 1 ya, Prof, ternyata. Ini udah level 1 ya, karena tadi kan sudah keluar level 1. Sekarang kita masuk level kedua, Prof. Kita masuk level kedua. Nah, kita masuk level 2. Di level kedua mulai kita menambahkan munificence, dynamisms, dan HHI. Kita oke. Nah, gitu. Dia jalan. Ini kalau sudah ada backup, udah aman ya. Kalau concave semuanya, ini berarti modelnya tanda-tanda nggak bakal jalan. Karena nggak konvergen. Nah, ini lebih banyak backup. Walaupun ada not concave, nggak apa-apa. Bismillah ya, mudah-mudahan modelnya keluar. Oke, Prof. Nah, ini masih banyak sekali. Nah, ternyata keluar. Nah, ini, Prof. Ini keluar. Nah, kita bisa lihat di sini, Prof. Nah, kita bisa lihat di sini, Prof. Ini adalah variabel-variabel yang apa namanya bisa dikatakan pada long term ya untuk level model keduanya seperti itu. Terus nanti kita lakukan stat IC dan stat ICC seperti itu. Nah, ini dapatnya 0,56 gitu, Prof. Jadi seperti itu pada long term. Nanti kita lakukan lagi pada short term. Lakukan pada short term, tinggal diganti saja short term. Terus kemudian ini mulai lagi dari level ke 0. Oke, gitu. Nah, gitu ya, Prof. Itu sudah saya lakukan untuk seluruhnya, Prof. Ya, oke. Nah, seperti ini, Prof. Ya. Kemudian kita lakukan start IC, semua kita lakukan. Bagaimana nah ini 0,49 gitu kan. Udah tinggi banget. Jadi memang keberadaan RCLM itu layak untuk dilakukan karena memang data tersebut lebih pas untuk dilakukan model karena data tersebut memang bentuknya data cluster gitu. Kalau nilai ICC-nya itu di bawah 10%, misalnya 0,08 gitu atau 8% gitu, 7%, berarti HLM-nya ini nggak bagus, nggak layak untuk dipakai seperti itu. Nah, ini bagus banget loh gitu. Jadi memang tuh harus dibikin layer-layer atau cluster-cluster. Nah, ini kan pada level nolnya. Sekarang kita masukin lagi untuk kita masukin lagi untuk yang level 1. Nah, ini kita masukin lagi, Prof. Di profitabilitas size growth.
likuiditas DMI, oke, seperti itu. Nah, dia jalan lagi gitu. Jadi prosesnya itu berhari-hari, Prof, gitu, karena sabar harus nunggu laptop apa namanya ini dan banyak sekali gitu, Prof. Baru kita analisis. Nah, mohon izin, Prof, di sini setelah ini saya akan coba sedikit menganalisis ya, Prof. Ya, setelah ini saya ambil model lengkapnya, Prof. Jadi udah melibatkan faktor industri. Ini di short term ya, Prof. Jadi saya masukkan ini. Oke. Nah, ini Prof. Coba jalan lagi. Wow, udah mulai dibuka dengan non-code cache. Ini ada kesalahan kali ya. Oh, ini ada kesalahan saya mungkin masuk ini. Oh, enggak, alhamdulillah saya ada backup ya. Ntar saya cek dulu. Takutnya, oh, alhamdulillah bisa 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 diselamatkan kalau udah ada mulai backupnya. Selamat, oh, alhamdulillah keluar juga ya. Ini Prof, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kok secara keseluruhan, ini em, kita bicara dari variabel yang pertama itu profitabilitas, dia signifikan, dia negatif hubungannya. Artinya dengan peningkatan eh, semakin meningkatnya profitabilitas, maka kecenderungan untuk apa namanya tidak menggunakan eh, apa namanya dana eksternal itu akan semakin kecil seperti itu. Jadi eh, artinya di sini ketika profitabilitasnya tinggi itu berarti perusahaan disarankan untuk menggunakan dana internal seperti untuk struktur modalnya. Nah, ini kalau dia positif, kalau dia signifikan artinya dia itu berlaku untuk seluruh sektor gitu. Jadi mulai dari sektor pertama sampai sektor 10 profitabilitas ketika dia negatif, maka disarankan untuk eh, profitabilitas negatif, maka struktur modal yang nanti struktur modalnya adalah menggunakan data dan dana internal. Nah, ini sesuai dengan packing order kok. Di Indonesia kasus seperti ini ada sesuai dengan packing order teori di mana diprioritaskan untuk menggunakan dana internal dulu baru menggunakan ekuitas dan baru menggunakan utang seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita bicara lagi mengenai di sini ada lagi likuiditas ya. Nah, likuiditas juga negatif, artinya ketika perusahaan itu memiliki likuiditas yang tinggi gitu, maka eh, akan cenderung tidak menggunakan dana eksternal. Berarti dia akan menggunakan dana internal. Dan ini sesuai dengan packing order, Prof. Nah, kalau dia signifikan, artinya seluruh sektor itu akan berlaku sama. Jadi ketika likuiditasnya itu negatif, maka disarankan untuk menggunakan struktur modal dengan menggunakan dana internal gitu. Nah, bagaimana jika kasusnya ini size-nya ini dia nggak signifikan, Prof. Dia nggak signifikan. Kalau nggak signifikan, itu bukan berarti size itu tidak berpengaruh terhadap struktur modal, bukan. Jadi ketika kita menggunakan HLM, filosofinya nggak sama dengan menggunakan regresi, Prof. Jadi kalau di sini probabilitasnya itu atau signifikansinya dia ternyata tidak signifikan, artinya variabilitas dari masing-masing sektor itu terlalu besar, Prof. Jadi katakanlah sektor pertama, sektor apa ya, industri ya mungkin. Sektor sektor pertama itu bisa jadi signifikan atau berpengaruh. Sektor kedua bisa jadi nggak berpengaruh. Sektor ketiga bisa jadi berpengaruh positif. Sektor keempat bisa jadi berpengaruh tapi negatif seperti itu. Sehingga ini membuat HLM-nya itu tidak signifikan ya, itu size-nya. Jadi artinya ketika dia tidak signifikan, bukan berarti size itu tidak berpengaruh, namun variabilitas tiap sektor itu sangat tinggi, sehingga kita perlu melakukan analisis persektoral. Nah, disinilah gunanya uji robustness test. Sebagaimana yang saya pelajari, yang saya baca di review literatur sebelumnya, robustness test tidak hanya untuk mengecek ketahanan atau konsistensi dari analisis model uh, prior-nya atau model utamanya gitu. Tetapi dia juga bisa untuk menjabarkan atau bisa untuk membreakdown model
rare-nya atau mada utamanya. Nah, dalam hal ini pas sekali penelitian ini fungsinya uji raw basis tesnya nanti itu adalah untuk menjabarkan sektor-sektor mana yang pada saat kasus itu tidak signifikan seperti ini, pada kasus size ini seperti itu. Nah, bicara mengenai uji raw basis test di sini, nanti saya akan jelaskan di sini sebagaimana yang disarankan Profesor Gatot kemarin dilakukan perbandingan dengan metode-metode lain. Di sini saya gunakan karena dia bentuknya panel yang memungkinkan adalah regresi data panel. Berarti kita akan coba modelkan bagaimana regresi data panelnya, apakah dia fixed effect atau dia common effect ataupun dia menggunakan uh, fixed effect atau dia menggunakan random effect gitu. Nah, terus kemudian yang kedua kita menggunakan GMM. Nah, dalam kasus ini sebenarnya paling pas harusnya dengan GMM, Prof. Kenapa GMM? Karena capital structure itu bentuknya adalah persamaan yang simultan. Kita tadi bisa lihat ya di definisi operasionalnya, leverage sendiri itu kan mengandung unsur total aset, sedangkan juga variabel independennya juga mengandung unsur total aset, sehingga dalam hal ini pasti akan terjadi masalah endogenitas, sehingga yang paling pas sebenarnya adalah menggunakan GMN. Tapi nanti saya akan jelaskan ya, Prof. Nah, kira-kira seperti itu, Prof, untuk analisisnya. Ini saya sudah lakukan untuk seluruh sektor, Prof. Sebagaimana yang ada di disertasi saya, Prof. Kemudian saya tutup. Nah, oke. Kemudian selanjutnya saya akan coba melakukan uji regresi data panel. Nah, di sini saya lakukan per sektor. Nah, kenapa saya tidak melakukan untuk seluruh sektor? Karena memang konsepnya, Prof. Konsep datanya itu berbeda. Eh, Kalau kita bicara mengenai struktur hierarki ya, Prof. Ya, tidak cocok kalau kita pakai di dalam regresi data panel. Mestinya kalau kita menggunakan regresi data panel tuh harus dalam satu sektor yang sama, Prof. Begitu. Kita nggak boleh mencampur ada ratakan. Sehingga dari situ saya hanya menggunakan level perusahaan saja yang saya masukkan ke level regresi data panel, tidak menggunakan level industri seperti itu. Munificence, dynamisence, dan concentration tidak saya gunakan untuk robustness test cek gitu. Nah, dari sini saya lakukan masing-masing sektor, saya sudah lakukan, Prof. Nah, ini saya lakukan ini pada sektor pertama. Pertama kan saya lakukan fix effect ya dulu. Terus kemudian, nah ini dia profitabilitasnya, ini size-nya, ini growth-nya. Dia masing-masing pada levelnya ini, Prof. Terus kemudian, saya oke kan? Gitu. Terus kemudian, saya lakukan lagi. Saya lakukan lagi untuk ini yang fix effect, ini yang randomnya. Ya, ini. Nah, ini modelnya, randomnya. Dan ini nah ini kan sudah random. Nah, kalau untuk yang fullnya kita menggunakan regresi biasa, Prof. Ini regression biasa. Kita masukkan. Nah, ini kita masukkan. Terus kemudian kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi profitabilitas, size, growth, kemudian likuiditas DFB. Oke. Nah, ini pool list square-nya, Prof. Nah, sekarang bagaimana apa yang kita pilih antara fix, random, dan ini? Nah, kita lakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange. Nah, mohon izin, Prof, saya akan cari PPT saya waktu saya presentasi kemarin di Maksi. Coba saya cari. Oke. Ini enak sekali, Prof. Jadi kita tinggal masukkan aja di komennya saja. Nah, ini Prof. Oh, di sini, Prof. Nah, ini dia.
Oke, ini Prof. Nah, di sini. Jadi kita pertama uji dulu ya, Prof ya. Kita apakah dia masuknya ke uji, dia, masuknya modelnya yang kita pakai apakah dia random, apakah dia random ataukah dia fix ya. Apakah dia juga atau dia common gitu. Jadi kita kopikan aja ini, Prof. Kita masukkan ke sini, Prof. Ini sudah jam berapa, Prof? Sudah pukul 11, setengah 12. Ya, terus kemudian saya kopikan ini, Prof. Saya gantikan ini. Saya ganti regresnya ini. Oke, terus kemudian kodenya ini kan saya ganti kodenya ini nomor, Prof. Jadi nomor. Ini kan nomor ya, perusahaannya kan nomor gitu, Prof. Terus kemudian tes spam nomor. Kemudian saya enter. Oh, oh iya, nggak mau, Prof. Karena apa? Karena di sini harus pakai spasi, Prof. Nah, tuh. Nah, dia mau ya, Prof. Terus kemudian saya copy ininya aja, Prof. Tes spamnya. Tadinya nggak pakai spasi, Prof. Jadi dia nggak jalan. Nah, seperti ini. Nah, ini Prof. Nah, kita lihat kalau profitabilitasnya nol, apa yang terjadi? Kita kembalikan lagi ke PPT. Kalau probabilitasnya nol, itu berarti kurang dari 5%, berarti dia FEM. Berarti di uji COW ini keputusannya FEM. Nah, kita nggak boleh puas, Prof. Kita harus lakukan 3 uji. Sekarang kita lakukan uji yang kedua. Oke, kita mulai ini dulu satu-satu sebenarnya. Ini dulu kita lakukan. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kita masuk ke sini, Prof. Panjang sekali ya, itulah perjuangan. Oke, bismillah. Kita copy, kita masukkan ke sini, Prof. P gitu kan. Terus kita enter, set gitu kan. Terus kemudian balik lagi. Apalagi yang kita harus ambil, ini Prof. Estimate store ya. Kita harus store dulu. Kita harus store dulu. Nah, kita harus store dulu. Juga masuk lagi. Nah, ini. Terus kemudian gini, Prof. Nah, bentar. Dah. Nah, dah. Kita udah start master. Terus kemudian kita copy lagi esterek ini. Nah, kita ganti yang untuk RE-nya. Kita ketik-ketik aja, kita RE, enter. Terus kemudian kita estimate store untuk RE. Nah, kita nonton untuk RE, hit, nah gitu. Ah, dah. Terus kemudian terakhir kita lakukan Houseman. Houseman. Kita copy. Kita copy, Prof. Nah, kita copy ini dia. Nah, kita copy. Nah, di sini Prof dapatnya 0,42 ya Prof. 0,42 berarti lebih dari 5%, Prof. Lebih dari 5%, Prof. Ini di sini berarti ini Prof. Ini rem. Berarti kan skornya satu-satu ya Prof. Antara FEM dengan rem. Berarti kita coba untuk uji Lagrange multiplier. Caranya adalah ini Prof. Extract ini kita copy, kita masukin lagi, kita masukin ke sini Prof. Kemudian kita copy tadi, kita copy semuanya Prof. Kita copy, kita masukin sini Prof. Nah, oke, terus kemudian ini, oke. Nah ini Prof. Nah, ini. Bentar, kita coba lihat. Nah ini, nol ya Prof, nol, nol kurang dari 5%. Nol kurang 5% ya. Oh berarti rem. Jadi remnya dapat 2, remnya dapat 1, berarti keputusannya ada rem. Jadi model yang pertama adalah rem, seperti itu. Ini data panel, regresi data panel Prof. Jadi nanti yang kita ambil adalah model yang rem. Nah, dari situ saya lakukan Prof untuk sampai 10 sektor gitu. Begitu saya lakukan sendiri Prof untuk sampai 10 sektor. Nah, setelah itu saya lakukan, setelah selesai ya Prof, saya lakukan GMM Prof.
JMM tuh ada di sini, Prof. Nah, ini. Nah, ini. Dia namanya adalah Dynamic Data Panel. Nah, ini Dynamic Data Panel. Kemudian saya masukkan LT1, kemudian dependennya saya masukkan. Hmm, ini, ini. Itu, Prof. Terus kemudian saya okekan saja. Nah, ini. Itu, Prof. Nah, nah gitu. Jadi, seperti itu GMM. Nah, nanti model yang kita pakai seharusnya pakai GMM, Prof. Ya, GMM itu kan sebenarnya bisa 2SLS, 3SLS, atau GMM ya kalau untuk kasus endogenitas. Tapi saya menggunakan GMM karena GMM itu kayak semacam apa ya, non parametriknya. Bukan, bukan, maksudnya dia tetap parametrik, Prof. Cuman dia melibatkan luck gitu. Kalau tuh SLS, 3 SLS, 3 SLS, dia banyak banget gitu ininya. Jadi kan sama masing-masing untuk endogenitas kan ada masing ada macam-macam metode dan GMM ini salah satunya. Nah, untuk nanti robustness test yang dipakai adalah yang GMM. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah untuk seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Prof, adalah untuk membreakdown sektor-sektor mana yang yang ketika variabelnya nggak signifikan, jadi kan variabilitas dari sektor itu cukup tinggi sehingga kita bisa lihat bagaimana per sektor itu, apakah dia nggak signifikan, apakah dia signifikan seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah variabel-variabelnya. Gitu. Nah, ini semua ada di sini, Prof, di olah data saya. Nah, ini. Nah, ini sudah saya gabungkan, Prof, dari yang tadi. Ini ini yang interaksi. Jadi dia melibatkan interaksi nih, Prof. Nah, ini saya jauhkan juga nih tabel hubungan, Prof. Untuk seluruh dari penelitian. Nah, ini deskriptifnya. Dan ini apa ya? Dataset. Nah, ini full HLM, JLM, JMM. Tabel hubungan model 3, deskriptif dataset, sheet 4. Ya, kayaknya di mana ya? Kayaknya di sini ya. Oh, ini. Enggak. Ketiga, model tabel hubungan, deskriptif. Di sini kayaknya. Di disertasinya, di disertasi saya sudah lengkap, Prof, udah dibahas di situ. Saya izin ya, lihatkan disertasinya. Nah, ini mohon izin, Prof. Ini lantai bab empatnya. Ini bab empatnya. Ya. Hmm. Ini bab empatnya, Prof. Ini saya lakukan analisis deskriptif. Ini. Kemudian selain saya analisis secara global seluruh sektor, saya analisis juga secara masing-masing sektor. Kemudian saya juga analisis loh bagaimana masing-masing sektor mengenai long term debt-nya, itu, Prof. Short term-nya, kemudian sektor mana sih yang paling yang tinggi nilai short term, long term, dan total debt-nya, Prof. Terus kemudian ya ini adalah yang tadi saya sampaikan itu, Prof, bagaimana kita bisa memilih model multi level JLM tidak menggunakan analisis yang biasa.
Nah, ini adalah dekomposisi varians ya. Jadi kayak Kimura nih harus dibahas ini. Nah, ini ICC yang tadi, Prof. Tuh. Terus kemudian, nah ini adalah hasil HLN-nya yang tadi. Nah, ini. Terus ketika nggak signifikan, nah ini yang ini yang ada interaksinya, Prof. Yang model ketiga. Terus kemudian ini pembahasannya. Terus kemudian robustness testnya ini saya lakukan di sini. Nah, ini robustness-nya setelah implikasi manajerial. Setelah implikasi manajerial, nah ini uji robustness-nya, ceknya. Karena tadi eh, kita menggunakan dua, jadi ini seperti tadi ya, Prof ya, ini sektor satu menggunakan rem yang tadi kan. Namun karena datanya terjadi kasus endogenitas, maka kita menggunakan GMM. Jadi seperti ini tadi GMM-nya, Prof. Nah, untuk size itu kan nggak signifikan tadi ya, Prof. Nah, makanya kita gunakan probabilitas test ini untuk ngecek sektor mana sih yang signifikan, sektor mana sih yang enggak, karena variabilitasnya cukup tinggi. Di sektor satu nggak signifikan, ternyata di sektor dua, sektor bahan baku, size itu signifikan dan negatif. Berarti analisisnya adalah ketika size-nya itu besar, maka kecenderungan perusahaan untuk tidak menggunakan akan lebih tidak menggunakan dana eksternal seperti itu. Nah, berarti dia akan menggunakan dana internal gitu, Prof. Kemudian juga yang signifikan lagi di mana ya? Ini di long termnya, Prof ya. Kalau yang di short termnya size itu di industri teknologi. Kemudian di transportasi. Nah, ini sudah dibahas sih, Prof. Dan sebagainya, Prof. Nah, ini selanjutnya ini adalah kesimpulannya, Prof. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian ini adalah saran akademisnya, Prof. Gitu. Kira-kira seperti itu aja, Prof. Sementara yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas penyampaian atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon izin saya selesaikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.